Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, semoga kalian tetap semangat, selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini yaitu hari Selasa ya, tanggal 12 Januari 2021, kita melanjutkan pertemuan ketiga. Kita masih di bab yang ke-6 yaitu teorema Pythagoras ya. Kalau pada pertemuan pertama kita membahas memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, pertemuan kedua kita menerapkan teorema Pythagoras. Nah, pada kesempatan hari ini yaitu pertemuan ketiga kita membahas yaitu subpopulasi C dan D, yaitu menentukan jenis segitiga dan memeriksa triple Pythagoras. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, menentukan jenis segitiga. Anak-anak, untuk menentukan jenis segitiga kita tinggal melihat panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku tersebut ya. Misalnya di sini ada sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, ini misalnya ada segitiga siku-siku ABC. Nah, perhatikan. Nah, ini siku-siku di C, maka sisi AB boleh dinamai dengan sisi C. Sisi AC boleh dinamai dengan sisi B. Sisi BC boleh dinamai sama dengan sudut di hadapannya, yaitu sudut A. Tapi hurufnya kecil. Nah, apabila di sini kuadrat sisi terpanjang ya sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya ya. Kuadrat sisi terpanjang berarti di sini kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya. Nah, seperti ini ya, sama. Maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kuadrat sisi dua sisi siku-sikunya itu kuadratnya dijumlahkan sama dengan sisi miringnya, maka itu adalah segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu, nah ini ada sebuah segitiga seperti ini ya. Misalnya di sini ada sisi C-nya, di sini adalah sisi dari A-nya, di sini adalah sisi B. Nah, apabila kalian menemukan di sini adalah kuadrat sisi terpanjang ya, itu lebih besar daripada kuadrat dari dua sisi siku-sikunya, nah seperti ini ya, maka segitiganya adalah segitiga tumpul ya. Masih ingat segitiga tumpul? Segitiga tumpul itu segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, atau bisa penulisannya seperti ini anak-anak ya, yaitu nih coba ya. Jadi penulisannya bisa C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, atau bisa A kuadrat plus B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Nah, ini sama anak-anak nih ya, ini sama ya, walaupun ini tandanya arahnya berbeda ya, tetapi pengertiannya sama, tandanya berbeda ya. Kalau kalian menjumpai seperti ini, maka ini adalah segitiganya adalah segitiga tumpul ya. Kalau seperti adalah kuadrat dua sisi siku-siku lebih kecil dari kuadrat sisi miring ya. Tuh, atau yang pertama, kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu lebih besar daripada jumlah kuadrat dua sisi siku-siku. Ini yang besar ya, kalau kita pakai coro bodon itu ya, sing gede dicaplok gitu ya, yang lebih panjang, maka itu adalah dinamakan segitiga tumpul. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu apabila kuadrat sisi terpendek ya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya, maka segitiganya adalah segitiga lancip ya. Segitiganya adalah segitiga lancip, atau boleh penulisannya adalah A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Kalau yang ini bacanya adalah A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari C kuadrat ya. Kalau yang ini C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini pengertiannya sama anak-anak ya, yaitu akan membentuk segitiga lancip ya. Nih, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah, nih sama ya. Kalau yang atas itu dari kuadrat sisi terpanjang ya sama dengan lebih kecil dari jumlah kuadrat dua siku-siku. Kalau yang ini jumlah kuadrat dari dua siku-siku itu lebih besar dari kuadrat sisi miring ya. Oke, kita lanjutnya lagi anak-anak. Nah, ini ada contoh untuk menentukan jenis segitiga dari kuadrat sisinya. Nah, perhatikan di sini ada suatu segitiga panjang ketiga sisinya adalah 17, 25 dan 38. Nah, kalian disuruh menentukan termasuk segitiga apa. Nah, anak-anak perhatikan langkah yang pertama yaitu kita cari
sisi yang terpanjang dulu. Nah, ini ya, sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang 17, 25 dan 38 berarti adalah 38. Oke. 38 kuadrat adalah 1444. Sekarang kita langkah kedua adalah kita jumlahkan dari kuadrat dua sisi siku-siku. Berarti 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Hasilnya adalah 914. Nah, kita bandingkan anak-anak. Maka di sini C kuadrat ya ternyata lebih besar dari jumlah kuadrat dari dua sisi siku-siku ya. Kalau demikian berarti termasuk segitiga apa anak-anak? Iya, betul. Berarti termasuk segitiga tumpul. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi ya, di mana ada 4 buah segitiga ya. Lalu kalian disuruh mencari mana yang berbentuk segitiga siku-siku. Oke, kalau segitiga siku-siku ya berarti di sini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, anak-anak perhatikan, kita cek satu persatu ya. Yang pertama ini 3, 4, 5 kita cek ya, yaitu apa anak-anak, apakah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadratnya. Ternyata sama, berarti ini segitiga siku-siku. Kita cek yang kedua, 7 kuadrat tambah 8 kuadrat apakah sama dengan 9 kuadrat ya. Tuh ya, ternyata 113 ya dan 81. Maka ini bukan segitiga siku-siku ya. Nah, ini segitiganya adalah segitiga lancip. Oke, sekarang yang ketiga yaitu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat ya, itu sama dengan 160. Ternyata terus yang 25 kuadrat itu adalah yang 15 kuadrat adalah 225 ya. Ternyata di sini sisi miringnya lebih besar, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Yang terakhir yaitu 7 kuadrat tambah 24 kuadrat itu apakah sama dengan 25 kuadrat? Ternyata sama, maka di sini adalah segitiga siku-siku. Maka jawaban yang betul adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah D ya. Jadi anak-anak, kita ulangi lagi, apabila kalian menjumpai apabila di sini sama dengan, maka segitiga siku-siku. Apabila sisi miringnya lebih besar itu, maka segitiganya adalah tumpul. Apabila lebih kecil sisi miringnya dikuadratkan, maka itu adalah segitiga lancip. Oke, kita lanjut anak-anak. Kita lanjut yaitu menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Ini adalah sub pokok bahasan yang keempat ya, yang D. Nah, perhatikan di sini panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, maka dinamakan triple ya. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan Pythagoras maka dinamakan triple Pythagoras. Jadi ini triple Pythagoras, atau di sini yang dinamakan triple Pythagoras di sini adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dari 2 bilangan yang lainnya, atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat 2 sisi siku-siku ya. Itu adalah dari triple Pythagoras. Atau di sini sisi-sisi pada segitiga siku-siku itu adalah triple Pythagoras. Nah, anak-anak contoh triple Pythagoras ini anak-anak, ini ada banyak triple Pythagoras. Nah, anak-anak triple Pythagoras ini kalau kalian hafal akan memudahkan kalian dalam menghitung sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Kita lihat kalau 3, 4, 5 berarti sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang atau 5 dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, selain menggunakan tadi menggunakan rumus teorem Pythagoras ya untuk menentukan triple Pythagoras, yaitu kita bisa menggunakan rumus yaitu P kuadrat plus Q kuadrat dan P kuadrat min Q kuadrat dan 2PQ ya, dimana P itu selalu lebih besar dari Q. P dan Q-nya adalah anak-anak dari bilangan asli ya. Jadi anak-anak misalnya kita mulai P-nya adalah 2, maka Q-nya 1. Kalau P-nya 3, bisa Q-nya adalah 1 atau 2. Apabila P-nya 4 ya, maka Q-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Apabila P-nya 5, maka Q-nya bisa 1, 2, 3, 4 ya. Asal tidak sama, selalu lebih kecil ya. Oke, itu untuk menentukan P dan Q. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat tabel daripada triple Pythagoras ya.
Nah, itu kita tinggal masukkan rumusnya saja di sini. Maka apabila P-nya 2, Q-nya adalah 1, maka P kuadrat tambah Q kuadrat, maka di sini 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ya, berarti 4 tambah 1 5. Kalau di sini dikurangi, 4 kurangi 1 berarti 3. Kalau ini 2 dikalikan 2 kali 1 ya, jadi sama dengan 4. Sehingga hubungannya adalah, nah ini 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Maka triple Pitagorasnya adalah 5,3, 4. Atau boleh dibolak-balik 3, 4, 5 boleh ya, dan seterusnya ya. Demikian juga untuk 31, 32 dan seterusnya akan membentuk tabel triple Pitagoras seperti ini. Nah, tuh anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, selain kalian menggunakan rumus tadi P kuadrat plus Q kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat dan 2PQ, untuk menentukan triple Pitagoras kalian bisa menggunakan rumus daripada M ya, dimana M di sini adalah S kuadrat min 1 dibagi 2. Nah, itu ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini tapi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah bilangan, harusnya adalah bilangan ganjil ya. Jadi S-nya di sini sisi terpendek di sini adalah dari bilangan ganjil ya. Lalu kalau udah kita menentukan bilangan ganjil atau S-nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus M ya. Rumus M-nya apa? Rumus M-nya adalah S kuadrat min 1 ya. Contohnya di sini adalah 3, maka di sini 3 kuadrat min 1 ya, berarti 9 kurangi 1, 8 bagi 2 adalah 4. Terus untuk mencari dari sisi miringnya kita menggunakan rumus C sama dengan akar dari S kuadrat plus M kuadrat, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 9 tambah 16 jadi sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, ini adalah triple Pitagoras. Nah, ini cara yang kedua ya. Ini kalian bisa menggunakan, tapi jarang anak-anak ini digunakan. Yang sering digunakan yaitu rumus yang tadi awal tadi ya. Nah, anak-anak ini ada contoh lagi. Misalnya di sini ada 3 bilangan berikut. Nah, ini ya. Kalian disuruh menentukan mana yang triple Pitagoras. Ada 9, 13, 15 dan seterusnya. Nah, anak-anak langkahnya sama, yaitu kita ngeceknya aja menggunakan kuadrat daripada sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku ya. Oke, perhatikan di sini yang pertama ya. Maka di sini sisi kuadratnya ya 15 kuadrat apakah sama dengan 13 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ternyata 225 di sini adalah tidak sama ya dengan 250, maka di sini ini adalah bukan triple Pitagoras ya. Lalu yang B 7, 12, 15 ya. Ini yang kita hitung pertama kali sisi miringnya 15 kuadrat sama dengan ya 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 7 kuadrat ya. Hasilnya apakah 225 sama dengan 193? Nah, ini bukan segitiga siku ya. Oke. Nah, sehingga di sini anak-anak kita lanjut lagi ya. Yang C 10, 24 dan 25. Nah, ini 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat plus 10 kuadrat. Ternyata di sini 625 tidak sama dengan 675. Berarti di sini bukan ya. Yang terakhir, nah ini ternyata 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah dengan 8 kuadrat. Nah, ini D. Berarti jawabannya adalah yang merupakan triple Pitagoras adalah yang D. Seandainya kalian hafal, ini langsung aja bisa ketemu D, 8, 5 dan 17. Oke. Anak-anak kita lanjut lagi contoh yang terakhir. Di sini ada beberapa buah segitiga ya. Ini sisi-sisinya seperti ini ya. Mana yang merupakan segitiga siku-siku. Sama caranya kita cek satu persatu. Ini dari yang rom 1 ya. Dari rom 1 ternyata di sini sama ya, jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku-siku. Sehingga ini adalah termasuk anak-anak ini teori siku-siku. Nah, sekarang yang kedua ya. Ternyata di sini tidak sama atau di sini lebih kecil, maka di sini segitiganya adalah lancip. Yang ketiga, ya ternyata di sini adalah lebih besar ya, maka di sini adalah segitiganya tumpul. Yang terakhir di sini adalah sama ya, maka di sini segitiga siku. Maka jawabannya adalah D. Oke, itu anak-anak saya kira untuk pertemuan pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.